Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adela, NIM 1807276, nomor absen 27, kelas penjas 5C. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang kedaulatan medis 6, hipotermia dan penanganan tenggelam. Penyebab hipotermia, kondisi ketika suhu tubuh menurun secara drastis hingga 35 derajat Celcius ketika suhu tubuh berada jauh di bawah normal 37 Celcius. Fungsi sistem saraf dan organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan gagal jantung, gangguan sistem pernapasan, dan menyebabkan kematian. Penyebab hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Sejumlah kondisi yang berfungsi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu terlalu lama berada di tempat yang terlalu dingin, mengenakan pakaian yang kurang tebal secara cuaca hujan dan sangat dingin, terlalu lama mengenakan pakaian yang basah, terlalu lama di dalam air, misalnya tenggelam atau kecelakaan kapal di laut maupun di danau. Peningkatan ada resiko seseorang mengalami hipotermia, yaitu usia hipotermia rentan dialami oleh bayi dan lansia. Kelelahan, gangguan mental, misalkan demensia, berkonsumsi alkohol dan konsumsi obat-obatan untuk depresi dan obat penenang, hipotiroidisme, radang sendi, stroke, diabetes, dan penyakit Parkinson. Nah, banyak gejala hipotermia bervariasi tergantung kepada tingkat parahnya hipotermia, merupakan gejala yang ringan hingga berat. Kulit pucat dan terasa dingin ketika disentuh. Rasa mati di tangan maupun di kaki, menggigil, respon menurun, gangguan bicara atau kaku, sulit bergerak, penurunan kesadaran yang sangat tidak sadar, sesak napas hingga napas melambat, kurang secara biasanya, jantung berdebar kencang hingga denyut jantung melambat. Adapun pengobatan hipotermia merupakan kondisi darurat yang harus segera mendapatkan penanganan. Tindakan awal yang perlu dilakukan ketika bertemu dengan orang yang memiliki gejala hipotermia adalah mencari ada tidaknya denyut nadi dan pernapasan. Jika denyut nadi dan pernapasan sudah berhenti, lakukanlah tindakan restorasi jantung paru-paru atau CPR. Bernapas dan denyut nadi masih ada, lakukanlah tindakan membuat suhu tubuh kembali normal. Misalkan, pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat, pindahkan secara hati-hati, karena gerakan yang sangat berlebihan dapat memicu denyut jantungnya berhenti. Jika pakaian yang dikenakan basah, maka gantilah pakaian dengan yang kering. Tutupi tubuh dengan selimut atau baju yang tebal. Jika sadar
dan mampu menelan memeriksakan minuman hangat atau teh manis. Berikan kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Letakkan kompres di leher, di dada, dan selangkangan hingga meletakkan kompres di lengan atau tungkai karena malah menyebabkan darah yang dingin mengalir kembali ke jantung, paru-paru, dan otak hingga stadia. Hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, atau lampu panas untuk menghangatkan penderita hipotermia. Panas yang berlebihan dapat merusak kulit dan penyebab detak jantung menjadi tidak teratur sehingga tidak biasanya. Temani dan pantau terus kondisi yang hipotermia tersebut hingga bantuan medis segera tiba yang tidak bisa ditangani sama kita. Ada juga penanganan tenggelam, pertolongan atau pedoman penanganan tenggelam. Ada keamanan tempat, kondisi penderita, kondisi air, sumber daya, dan ketersediaannya. Penanganan tenggelam, penderita respon atau pindahkan penderita, lakukan pemeriksaan dini, beri O2 bila ada, jaga kehangatan tubuh penderita yang tenggelam. Penderita tidak merespon di air dangkal, pertahankan jalan napas, tompang atau punggung penderita, angkat stabil kepala dan leher, pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak direspon. Posisikan penderita di atas papan spinal, pindahkan penderita dari air, pindahkan ke darat, napas bila tidak sadar, berilah napas buatan bila perlu. Komplikasi tenggelam. Sejumlah komplikasi tenggelam yang beresiko terjadi tergantung seberapa lama tidak mendapatkan oksigen, ketidakseimbangan cairan dan senyawa-senyawa di dalam tubuh, ada hemolisis, hancurnya sel-sel darah merah, pneumonia atau peradangan pada suatu atau kedua paru-paru, gagal jantung, stroke, dan kerusakan otak. Ada langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Segera meminta bantuan. Lakukan bila melihat ada seorang yang tenggelam, berteriak atau menarik perhatian orang yang ada di sekitar kita. Terlepas dari bisa langsung berteriak atau bisa langsung menolong korban dengan alat yang seadanya. Ada yang kedua, keluarkan korban dari air. Bila korban masih sadar diri dan bergerak di dalam air, cobalah memanggil dan menenangkannya. Raih tangan bila terjangkau korban maupun menggunakan tali atau alat bantuan. Yang ketiga, menolong korban yang sudah tenggelam. Bisa dilakukan oleh tenaga terlatih ataupun orang yang memiliki kemampuan berenang yang bisa menolong orang yang tenggelam. Membawa perlengkapan yang memadai
saat pergi memberikan pertolongan. Yang keempat ada periksa pernapasan korban. Apakah dia masih bernapas? Berdekatkan telinga ke sebelah mulut atau hidung korban. Bila kita merasakan udara di pipi atau di dada orang itu bergerak, bila korban tidak bernapas, periksalah denyut nadi dari tangan hingga bisa juga dari leher hingga bergerak atau tidaknya. Bila korban tidak bernapas, periksalah denyut nadinya selama 10 menit. Bila kamu merasakan denyut nadi, segera lakukanlah CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Ada juga melakukan CPR atau resusitasi jantung paru-paru bisa kamu lakukan dengan menekan bagian tengah dada yang sejajar dengan puting dengan telapak tangan. Bila perlu, melakukan dengan menggunakan dua tangan yang saling tumpang tindih. Tekankan dada korban sedalam kurang lebih 5 cm dengan hati-hati. Sebanyak 30 kali, rata-rata kecepatan 100 kali tekanan per menit. Dengan kata lain, tekanan dada sebanyak 30 kali dengan waktu sekitar 20 detik. Pastikan dada kembali ke posisi semula sebelum ditekankan kembali. Kemudian periksa apakah korban sudah bernapas atau tidaknya. Bila korban masih juga belum bernapas, coba jalan pernapasan dengan mendongkang kepala korban dan mengangkat dayungan. Lakukan secara berhati-hati karena kemungkinan terjadinya cedera leher atau tulang belakang. Tiuplah udara ke arah mulut korban. Tiup secara berkali-kali dalam 1 detik. Sekian yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.